Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin, a'azzakumullah, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah alam semesta yang indah, pegunungan, pohon-pohon yang hijau, dan hamparan dataran yang demikian mengagumkan pandangan mata. Yang ini semua Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sungguh untuk direnungkan dan dijadikan sebagai dalil dan bukti akan kebesaran Allah dalam diri orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga dalam dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kamu tidak memperhatikannya, tidak merenungkannya? Coba lihat gunung yang demikian indah, yang demikian sempurna ciptaannya, yang tentu setiap orang yang memiliki akal yang sehat akan mengaguminya. Begitu pula kalau misalnya dia melihat pemandangan lain yang lebih indah, dia akan semakin bertambah kagum. Dan begitulah, semakin dia menilai kesempurnaan satu ciptaan Allah, semakin dia merasakan sempurnanya keindahan tersebut, maka semakin dia merasakan kekaguman dalam dirinya, semakin dia merasakan keindahan tersebut sempurna dalam dirinya, yang dengan ini harusnya dia berdalil, mengambil argumentasi untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah zat yang menciptakan keindahan alam yang demikian sempurna ini. Dengan ini orang yang beriman akan mengambil dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna kekuasaannya, karena tidak mungkin ini terjadi dan tercipta kecuali dengan kekuasaan, kecuali dengan kekuatan dan keperkasaan. Dialah Al-Aziz yang maha perkasa, dialah Al-Qawiyyu yang maha kuat, dialah Al-Matinu yang maha kokoh, dialah Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dengan keindahan ini yang tidak mungkin tercipta secara kebetulan, orang yang beriman akan mengambil argumentasi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Al-Alim yang maha sempurna ilmunya, Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya. Maka sifat-sifat kesempurnaan ini diyakininya dan ditetapkannya. Inilah cara mengambil faedah dari perenungan terhadap keindahan alam semesta yang kita saksikan dalam kehidupan kita di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada yang lebih penting dari itu. Setelah kita merenungkan keindahan alam semesta yang kita saksikan, baik itu gunung, hamparan padang rumput yang indah, ataupun lautan yang biru dengan ombaknya yang demikian indah, entah itu pemandangan matahari terbit atau matahari terbenam yang menghiasinya, kita akan merasakan kekaguman, rasa suka, dan cinta kepada pemandangan tersebut. Bahkan saya katakan tadi, kalau kita melihat yang lebih indah lagi, akan semakin bertambah rasa suka kita. Tidakkah kita berpikir bahwa zat yang menciptakan semua keindahan ini, dialah yang lebih indah, bahkan dia maha indah. Dialah yang lebih sempurna, bahkan dia maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Tidakkah kita berpikir, kalau kita mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kecintaan kita melebihi semua kecintaan kepada makhluk, yang kita mencintai makhluk itu karena keindahannya atau karena kesempurnaan yang kita perkirakan ada padanya. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala maha indah, sifat-sifatnya maha sempurna. Dialah yang disabdakan oleh Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha indah dan dia menyukai keindahan. Dialah yang berfirman tentang dirinya dalam Al-Quran, walillahil mathalul a'la. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, sehingga Rasulullah SAW, nabinya yang paling mengenalnya, yang paling mulia di sisinya, pernah mengucapkan dalam sebuah doanya, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji sanjungan
dan pujian, tidak mampu memuji, memberikan pujian dan sanjungan yang pantas bagi dirimu, karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu sendiri. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kesempurnaan yang ada pada dirinya, yang tidak mungkin dilukiskan dan tidak mungkin bisa diungkapkan dengan apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat yang mengungkapkan sempurnanya keindahan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh lautan itu akan habis untuk menulisnya. Sebelum habis diungkapkan keindahan dan kemahasempurnaan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, meskipun kita akan mendatangi tinta yang sepenuh lautan itu pula. Jadi agung. Kalau kita mau merenungkan sejenak saja, kita mau mengungkap, mempelajari rahasia kemahaindahan Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, kita pahami dengan benar, tidak menyerupakannya dengan makhluk. Tidak kita menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut hanya karena pertimbangan akal kita. Kita tidak membagaimanakannya dan kita tidak menyelewengkan maknanya. Niscaya kita akan merasakan satu keindahan yang maha indah, yang dengan itu pasti kita akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang kita anggap indah di dunia ini, atau kita anggap, kita kagumi di dunia ini karena keindahannya. Disebabkan karena dialah yang maha indah. Bahkan semua keindahan yang ada di dunia adalah berasal dari ciptaannya, karunianya dan anugerahnya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana keindahan dan sempurnanya kekuasaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan dalam sebuah ucapan beliau, "Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata." Barang siapa yang mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kebaikan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pelajarilah Al-Quran, renungkanlah, hayatilah makna ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sungguh ini merupakan cara utama dan pertama untuk bisa meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara inilah kita akan mengenal keindahannya, mengenal kemahasempurnaannya, dan mengenal semua sifat-sifat kemuliaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang mulia cinta kepadanya, dan kedudukan-kedudukan yang agung dalam agama yang lainnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.